Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Suara ibu terdengar jelas ya? Baik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas sudah join Google Meet belum ya? Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Baik, terima kasih. Untuk absensi, silahkan kalian isi link yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Ibu juga minta tolong dong on cam dulu selama pembelajaran ini berlangsung. Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, betul Dinda. Minggu lalu pembahasannya mengenai permasalahan ekonomi dan cara mengatasinya, di mana Bank Indonesia telah melakukan koordinasi untuk menyepakati 5 hal penting dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Nanti bisa kalian baca-baca lagi materi yang sudah pernah Ibu berikan ya. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Sudah muncul belum materi yang Ibu bagikan di layar kalian? Baik, sudah semua ya. Pelaku ekonomi itu apa sih? Pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa dikatakan, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas banyak kalangan. Mengutip dari Cambridge Dictionary, pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, dan juga menjual. Sementara, dalam Longman Business Dictionary, pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara, misalnya dengan membeli, menjual, atau melakukan investasi. Sedangkan, kegiatan ekonomi dapat kita artikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan sepenuhnya hanya dengan satu individu, melainkan perlu kerjasama antara beberapa pihak. Ada yang berlaku sebagai penjual, ada juga yang berlaku sebagai pembeli. Sampai sini, apa bisa dipahami anak-anak? Baik, kalau masih bisa dipahami, kita lanjut ya. Di sini ada yang bisa sebutkan pelaku ekonomi terdiri dari apa aja sih? Iya, betul sekali Raina. Secara garis besar, pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing di antaranya memiliki peran dalam lingkup kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi dalam ruang lingkup yang paling kecil. Namun, dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat yang luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Peran rumah tangga dibagi menjadi 2. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen dapat dilihat dari bagaimana mereka memanfaatkan produk seperti barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga produsen dapat dilihat dari bagaimana mereka memanfaatkan tenaganya untuk perusahaan atau pemerintah. Yang kedua ada masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ada juga masyarakat luar negeri. Mereka bertugas untuk ekspor dan impor barang. Yang ketiga, perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha
yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi distributor, contohnya adalah perusahaan retail, di mana perusahaan bertugas memasarkan dan menjual produk dari perusahaan. Sedangkan peran sebagai pelaku ekonomi konsumen, yaitu perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah bertugas membuat kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Selain itu, peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Selanjutnya, di slide ini bisa kita lihat contoh diagram interaksi antara pelaku ekonomi, atau biasa disebut dengan circular flow diagram, yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Diagram tersebut dapat menggambarkan arus timbal balik antara pelaku kegiatan ekonomi secara jelas. Sampai sini, apa ada yang mau bertanya? Iya, silahkan Tio, mau bertanya apa? Baik, Tio bertanya apa manfaat dari interaksi kegiatan ekonomi. Tentu saja ada manfaatnya ya, seperti memudahkan pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli, memperlancar proses pemberian informasi tentang perekonomian, memperbaiki hubungan antara negara di bidang perdagangan, dan meningkatkan pendapatan di setiap masyarakat. Apa bisa dipahami? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah, Ibu akhiri materi hari ini ya. Ibu sangat senang dan mengapresiasi kalian yang aktif dalam pembelajaran daring pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.